Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Ya da'imal fadli alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah. Salli ala sayyidina Muhammadin khairal bariyah, waghfir lana ya dal ula fi hadhihi al-ashiyah. Amma ba'du, yang saya muliakan, yang sudah meninggalkan tempat ini terlebih dahulu, Al-Mukarram Buya Haji Muhaimin. Ada kakak saya dari Gami, Mbak Rosida, Umi Wiji yang saya muliakan, ibu-ibu, kakak-kakak saya, pahlawan devisa negara Indonesia, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita masuki sesi kedua hari ini dan meneruskan pelajaran kita tentang apa yang menyebabkan hati kita mati sampai doa belum dijawab sama Allah. Tapi sebelum saya lanjutkan, ada pengumuman infak yang tadi dikumpulkan dari kakak dan ibu. Dolar Hongkongnya sejumlah 7.403,20. Adapun rupiahnya 142.000 rupiah. Mudah-mudahan apapun yang kita keluarkan sebagai asbab, Allah gampangkan segala urusan kita, Allah luaskan lagi rezeki kita, Allah ijabah segala hajat-hajat kita. Ala hadhihi niyyah wa ala likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu, kakak, para calon penghuni surganya Allah, yang pertama tadi yang menyebabkan hati kita mati menurut Imam Hasan Al-Basri apa? Araftumullaha wa lam tu'addu haqqahu. Kita terlalu kenal sama Allah, tapi haknya Allah untuk disembah, kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah, kadang-kadang gak pernah kita laksanakan. Ayo di bulan Zulqa'dah ini kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, yang menyebabkan hati kita mati menurut Imam Hasan Al-Basri apa? Yang kedua, wa ta'kuluna rizqan minallah wa la tashkurulah. Kita nikmatin itu rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada kita setiap saatnya, wa la tashkurulah, tapi kita sering lupa untuk bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan kepada diri kita. Ini termasuk yang menyebabkan hati kita di Hongkong mati sampai doa kita merasa belum dijawab sama Allah. Makanya dulu orang tua saya Rahmatul Abror Kiai Zainuddin MZ pernah mengajarkan kepada kami, sungguh ada dua amaliyah, ada dua perbuatan, di mana dalam dua perbuatan ini nilai pahala dan timbangan dosa Allah nggak kasih tahu. Tapi justru kita di Hongkong ini sering terjebak dalam mengecilkan, menyepelekan, bahkan berani menyia-nyiakan dua amal ini. Padahal dua amaliyah ini nilai pahala dan timbangan dosa Allah nggak kasih tahu. Tapi kita sebagai muslim sering terjebak dalam berani melakukan, menyepelekan, bahkan berani menyia-nyiakan perbuatan ini. Apa itu Syafi? Pertama, amaliyah yang tidak ada timbangan pahalanya. Apa? Ramadan, puasa.
Baru sebulan kemarin kita selesai melaksanakannya. Kak, Bu, saya minta maaf. Betapa Allah tidak pernah kasih tahu seberapa besar timbangan pahala Ramadan. Beda dengan ibadah-ibadah lain. Ibadah-ibadah lain kita sungguh-sungguh melakukannya. Kenapa? Karena timbangannya jelas. Sholat, jelas timbangan sholat. Apa timbangan sholat? Berjamaah 27 kali lebih baik daripada sholat sendiri. Makanya kita tadi selesai sesi pertama itu mau sholat berjamaah. Kenapa? 27 kali lebih baik daripada sholat sendiri. Sedekah, tadi saya bilang di pertama, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu kebajikan, Allah akan balas dengan 10 kali lipat. Satu berbalas 10. Makanya kita masih mau mengeluarkan harta di jalan Allah. Iya bukan? Haji, oh bicara haji, subhanallah. Pahala haji mabrur itu loh hebat sekali. Apa? Laisa jazaa'un illal jannah. Tidak ada yang namanya pahala haji mabrur balasannya kecuali langsung dimasukkan ke dalam surga. Bi ghairi hisab, enggak pakai ditanya-tanya lagi. Allah. Makanya kalau kita mau jujur, orang tua kita di Indonesia mau tuh ngeluarin duit yang enggak sedikit. Antri sekian tahun, begitu berangkat orang haji apa enak? Orang haji itu nggak enak, apa aja harus antri. Makanya dalam Islam, maaf sekali saya ajak jalan-jalan dulu sebentar. Amin ya Allah. Dalam Islam menjadikan ibadah haji itu sebagai rukun yang terakhir. Kenapa? Karena dalam ibadah haji 3 ibadah jadi satu, namanya haji. Ibadah itu kan ada 3. Ada ibadah jismiyah, ibadah maliyah, ibadah badaniyah. Ibadah jismiyah itu ibadah niat, zikir, ya. Terus sedekah banyak melakukan. Baca Quran, qaulan syadida dengan mengucapkan tadi kalau kata Buya Muhaimin dengan mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, itu termasuk ibadah jismiyah. Lalu ibadah maliyah, sedekah, bangun masjid, bangun pesantren, santuni yatim, itu ibadah harta. Ada ibadah badaniyah, ibadah badan, ibadah gerak, sholat, kumpul-kumpul di pengajian, kan nggak mungkin lewat online kumpul-kumpul, betul? Nah, haji itu 3 ibadah jadi satu. Niat mesti ngucap, harta mesti keluar, badan mesti gerak. Betul? Syarat haji kalau kurang dari 3 ini belum tentu berangkat. Nih, duit punya, badan sehat, niat tidak ada. Mungkin ke Amerika, mungkin ke Mesir, mungkin juga ke Singapura kita bisa pulang pergi. Tapi ke Saudi, ke Mekah kita gak akan sampai. Kenapa? Tidak ada niat. Niat kuat, badan sehat, duit gak punya, selamat melamun. Bener-bener ini, selamat melamun. Duit punya, badan sehat, duit punya, niat kuat, badan sakit. Belum tentu juga kita bisa nyampe. Bahkan 2025 nanti saya dapat bocoran, Kementerian Agama itu sudah mulai bikin peraturan yang berusia 70 tahun ke atas hanya bisa berangkat sebanyak 30% saja. Nah, haji 3-3-nya. Iya, niat ada, duit punya, badan sehat, berangkat. Makanya dijadikan ibadah paling akhir. Kenapa? Karena timbangannya hebat. Langsung dimasukkan ke dalam surga, nggak pakai dihitung-hitung lagi. Tapi ketika bertemu dengan puasa, dengan Ramadan, betapa Allah tidak memberitahukan seberapa besar pahala puasa itu. Dalam Al-Quran, dalam hadis qudsi, Allah hanya mengingatkan asyamu li wa ana adzibi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Ada nggak bicara timbangan pahala di dalam sini?
Silahkan buka kitab fikih setebal apapun. Silahkan tanya sama guru yang jenggotnya nyengser sekalipun. Bab pahala puasa, insya Allah nggak akan ketemu. Kenapa? Karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Bahkan maaf, ayat perintah puasa bunyinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Kenapa panggilan puasa ya ayyuhalladzina amanu? Kalau Ramadan cuma buat umat Islam saja, harusnya ayat yang turun cukup ya ayyuhal muslimun. Atau kalau puasa ini untuk semua manusia, karena baginda Nabi mengajarkan sumu tasihu, berpuasalah kamu maka kau akan sehat. Dengan berpuasa bikin sehat. Tapi kalau Ramadan untuk semua manusia, untuk semua agama, harusnya ayat yang turun ya ayyuhan nasu. Tapi kenapa ketika Ramadan ini ya ayyuhalladzina amanu? Karena Ramadan panggilan iman. Ya, orang beriman pasti Islam. Tapi orang Islam belum tentu beriman. Karena Muslim itu ada 3 kata orang tua saya dulu. Ada Muslim beneran, ada Muslim musiman, ada Muslim musingin. Ada 3 jenis Muslim. Muslim beneran, Muslim musiman, Muslim musingin. Muslim beneran mana? Nih yang insya Allah hadir di Masjid TST nih. Saya yakin semua Muslim beneran, amin. Kalau Muslim musiman bagaimana? Ya tergantung musim. Waktunya maulid, datang maulid. Waktunya Muharram, ikut santunan. Entar nyepi, ikut matiin lampu. Desember Natal, ikut pakai topi Santa. Tergantung musimnya. Makanya Muslim musiman kalau tumbuhan namanya toge. Bener-bener ini. Tahu toge? Masih ingat toge? Toge itu tumbuhan yang dimana saja mau ikut campur urusan. Dimana aja ada. Di gado-gado ikut. Di bakso nyemplung. Sampai di gorengan nongol. Makanya toge gak ada yang lurus. Bengkok semua toge. Kau Muslim musiman. Lah kalau Muslim musingin bagaimana? Ngaku Islam. Orang tua mungkin bisa pergi ke tanah suci setiap tahun, tapi ketika agama Allah lagi dihina, Nabi lagi dicela, dilecehkan, kita nggak bisa berbuat apapun. Ini Muslim musingin. Ini Muslim. Nah makanya Ramadan, ketika bertemu dengan Ramadan, cara berpuasa kita nih di Hong Kong sudah dibaca sama Nabi hampir 15 abad yang lalu. Ini maaf sekali. Sampai Nabi sudah bisa membaca bagaimana cara kita puasa di Hong Kong. Baginda Nabi mengingatkan, kamin shaimin. Berapa banyak nanti umatku yang kerja di Hong Kong tuh, ketika masuk Ramadan tidak mendapatkan kebaikan apapun dari Ramadannya illal ju' wal atas, kecuali cuma sebatas menahan lapar dan hausnya saja. Artinya apa? Puasa sih puasa, tapi ngomongin tetangga jalan terus. Ada yang kayak begitu di sini? Yang mana? Sholat terus, maksiat jalan. Nah, makanya ini sekarang baru mungkin ada beberapa dari kita baru mengetahui. Makanya ya, walaupun Ramadan sudah terlewat, tapi kita berharap Allah kasih panjang umur kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Ya, kenapa? Kalau Allah kasih kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang, jadikan Ramadan esok sebagai 2 perkara dalam kehidupan kita. Insya Allah. Apa itu Soki? Pertama, ya. Pertama, kalau Allah kasih ketemu kita Ramadan yang akan datang, pertama, jadikan Ramadan esok sebagai Ramadan terbaik yang kita lakukan. Kok begitu? Karena pahalanya Allah nggak kasih tahu di dalamnya. Ini kan saya minta maaf.
banyak dari kita menjadikan Ramadan itu masih sebatas pertandingan. Coba, tahu kan pada pertandingan kan ya? Kakak ibu tahu kan pertandingan? Minimal pertandingan 3 babak. Babak penyisihan, babak semifinal, dan babak final. Kita jadi Ramadan masih kayak gitu. Awal Ramadan disebut 10 hari pertama Ramadan babak penyisihan. Ya namanya babak penyisihan, semua tim turun ke lapangan ikut main. Nggak bisa main pun boleh ikut main. Kenapa? Babak penyisihan. Makanya apalagi kita lihat tinggal di Indonesia, 10 hari pertama Ramadan di Indonesia masjid full house, nggak kuat tampung jamaah. Betul apa betul? Kenapa? Babak penyisihan. Begitu masuk 10 hari kedua, babak semifinal. Ya namanya semifinal, tim sudah mulai ada yang gugur. Makanya 10 hari kedua masjid-masjid mulai mengalami kemajuan. Saf sholatnya makin maju. Nah yang prihatin ketika minggu ketiga Ramadan, saya babak final. Ya namanya babak final, banyak masjid-masjidnya imam doang berdua sama karpet. Yang azan dia, yang qomat dia, yang imam dia, yang matiin lampu masih dia. Imam borongan. Nah makanya saya bilang tadi, baginda Nabi pernah mengingatkan kepada kita, Ar-Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul li ummati. Rajab itu bulannya Allah. Saya bilang tadi kan awal, dari 12 bulan Allah memiliki 4 bulan istimewa, salah satunya Rajab. Di mana keistimewaan Rajab ini, pahala dilipat gandakan, dosa pun ditambah. Wa Sya'ban syahri, Sya'ban itu bulanku kata baginda Nabi. Makanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat, amalia yang paling baik dilakukan di bulan Sya'ban itu memperbanyak sholawat. Ini kita terbalik, sholawat di Rabiul Awal. Rabiul Awal itu bukan bulan sholawat. Sholawat itu di bulan kesukaan Nabi itu di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban ada satu peristiwa yang amat sangat luar biasa untuk Nabi buat kita umat Islam. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Makanya dicenengin bulan Sya'ban ini. Salah kita nih dalam beramal, kita lebih banyak salahnya. Kita malah memperbanyak sholawat itu di bulan Rabiul Awal. Padahal Rabiul Awal ijtima ulama, jumhur ulama mengajarkan ya, insya Allah 5 menit lagi selesai. Nah, sampai jam berapa kita ngaji nih? Jam 5. Sanggup? Kuat? Saya enggak. Yang sanggup terus. Saya pulang ke Patasan. Oh, jam 4 apa po? Nggih. Balik biro. Bercanda. Oh iya. Nah, makanya ulama itu sepakat, amalia yang paling baik itu di bulan Sya'ban memperbanyak sholawat, karena bulan dicintanya Nabi. Nah, ulama-ulama kita di Indonesia cerdas. Daripada di Sya'ban cuma memperbanyak sholawat, lebih baik sekalian bikin haul. Ya kan? Majelis haul kan ada semuanya tuh. Makanya di Jawa, terutama di Jawa, bulan Sya'ban tadi disebut bulan apa? Bulan Arwah, bulan Ruah. Kenapa? Saat itu kita memperbanyak sholawat sekaligus mengirimkan hadiah sholawat buat orang tua kita yang sudah meninggal. Wa Ramadan syahrul ummati. Ramadan itu bulan buat umatku kata baginda Nabi. Apa sih keistimewaan Ramadan ini? Oh, 4 o'clock. Oke. Thank you, sir. Tibang thank you doang. Apa sih emang? Emang segitunya yang saya bisa. Oke.
Nah, makanya apa sih keistimewaan Ramadan sehingga saya berpesan untuk diri saya pribadi, jadikan Ramadan sebagai Ramadan terbaik. Karena di bulan Ramadan ini ya, semua amalia kita, tidak ada amalia apapun yang kita lakukan sedikit di Ramadan yang pahalanya tidak dilipat gandakan. Bahkan ada satu makalah mengajarkan tidurnya orang yang sedang berpuasa sama saja ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa sama saja ibadah. Tapi jangan mentang-mentang puasa tidur terus. Itu mah bukan ibadah, belajar mati. Memang apa keistimewaan Ramadan sehingga kita harus jadikan bulan yang terbaik? Baginda Nabi mengajarkan, seandainya saja saudara-saudara saya, umat-umat saya mengetahui keutamaan Ramadan, maka niscaya mereka akan meminta 1 tahun ini isinya Ramadan semua. Apa sih istimewanya Ramadan? Di bulan Ramadan kemarin seharusnya kalau kita sadar, di mana doa dijawab sama Allah, permintaan diberikan oleh Allah, dosa diampuni oleh Allah, tobat diterima oleh Allah, pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Tidak ada bulan yang istimewa untuk umat Islam kecuali Ramadan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Sya'ban, Rajab, itu memang pintu surga dibuka karena Allah sedang berikan keberkahan buat kita. Tapi jangan lupa, pintu nerakanya tidak ditutup. Makanya saya pesan tadi di awal, kalau masih senang berbuat dosa, hafalin 4 bulan ini. Kenapa? Cari dosanya yang kecil-kecil saja. Keluar dari masjid TST tuker sendal. Umpama. Kalau ntar kejadian kehilangan sendal, omongan saya mandi juga berarti. Itu yang pertama ya. Jadikan kita sebagai Ramadan terbaik yang kita laksanakan, insya Allah. Yang kedua, dan ini pakai, kalau Allah kasih kita panjang umur bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Yang kedua, jadikan Ramadan esok sebagai Ramadan terakhir yang kita lakukan. Kok begitu Syafi? Ada 2 alasannya. Kenapa saya bilang sebagai Ramadan terakhir? Pertama, alasan pertama, kenapa saya bilang jadikan Ramadan terakhir? Pertama, supaya timbul kekhusyuan kita dalam menikmati ibadah di bulan Ramadan itu. Bu, mau mana Bu? Pulang bareng pulang. Oh, ya, silakan. Maaf. Mbak Ira kan pernah Ustaz. Enggak. Ya, besok pakai pempes besok. Canda. Baik. Yang pertama, ya, supaya timbul kekhusyuan kita dalam menikmati ibadah di bulan Ramadan. Yang kedua, dan ini yang terpenting, ya, kenapa saya bilang jadikan Ramadan besok sebagai Ramadan terakhir? Yang kedua, tidak ada satupun janji Allah, tidak ada satupun jaminan dari baginda Nabi kita akan diketemukan di Ramadan yang akan datang. Kok amin sih? Ibu udah mau Ibu?
teman saya tanya, Sobi, di mana-mana mah kita selalu minta supaya bertemu di Ramadan yang akan datang. Lagi Ramadan kan pasti datang setiap tahun. Memang Ramadan akan selalu hadir ke dunia ini setiap tahunnya sampai nanti hari kiamat. Ya. Tapi saya bilang tadi, tidak ada satupun janji Allah, tidak ada satupun jaminan dari baginda Nabi kita masih bertemu dengan Ramadan. Jangan lupa, Imam Hasan Al-Basri pernah mengingatkan dalam satu riwayat lain, sesungguhnya, kata Imam Hasan Al-Basri ini, sesungguhnya hakikat hidup kita di dunia ini tidak pernah lebih dari 3 hari. Berapapun usia kita sekarang, umur kita tidak lebih dari 3 hari. Yaumul ams, yaumul ghad, wa yaumul an. Tuh, coba sebentar. Hari kemarin, hari esok, dan hari ini. Berapapun umur kita, nggak lebih dari 3 hari. Betul? Hari kemarin sesuatu yang sudah lampau dan nggak akan pernah mau bisa kita ulang. Berapapun kita ingin mengulang masa lalu, tapi nggak akan, sayang. Bu, mungkin saja, mungkin saja 20-30 tahun lawas, laki-laki mana yang gak kelepok-kelepok saat ibu tersenyum? Subhanallah. Ya walaupun saya percaya sekarang juga laki-laki masih kelepok-kelepok kalau ibu senyum, cuma langsung mati. Kelepok-kelepok mati. Sekali lagi saya minta maaf, tidak percaya. Nanti pulang silahkan ibu-ibu saya berkaca. Ada cermin kan? Nanti pulang silahkan bercermin. Tengok apa yang berubah dengan 30 tahun yang lalu sama sekarang. Bu, senyum ibu yang indah dengan gigi putih berseri, sekarang satu demi satu mulai permisi. Betul aku besok mulai permisi. Udah pasti lama. Permisi dorong. Rambut ibu yang dibanggakan hitam melebat 30 tahun yang lalu, sekarang sedikit demi sedikit mulai memutih. Betul? Kulit yang tadinya kencang dan merona sekarang sudah susah diatur. Bener. Ditarik kanan yang kiri naik, ditarik kiri yang juga turun. Susah kulit diajak kerja sama. Apa yang mau dibanggakan dari masa lalu? Masa lalu tinggal cerita dan gak akan pernah bisa kita ulang. Yaumul ghad, hari esok, Allahu Akbar. Apa yang bisa kita banggakan dari hari esok? Hari esok sesuatu yang misteri dan kita nggak akan pernah tahu bisakah kita berjumpa dengan mentari esok hari. Betul? Jangan bicara matahari esok, kelamaan, baru jam 3. Iya. Kalau kakak dan ibu ada yang berani menjamin dirinya siang ini 2 jam ke depan masih hidup, angkat tangan. Ada apa enggak? Lalu kenapa mesti nunggu esok? Makanya saya bilang, kita bersyukur sebagai muslim nih. Kita bersyukur sebagai muslim nih. Malaikat maut dalam mencabut nyawa tidak berdasarkan abjad. Betul? Kalau pakai abjad malaikat maut mencabut, mungkin kita mudah nunggu, bisa memperbanyak amal. Tahun ini yang mati A, tahun berikutnya B, tahun depannya C, lalu D, lalu E, saya S. Masih lama. Maaf, abah saya Z, Bu. Berangkat duluan.
Makanya yang diajarkan Imam Hasan Al-Basri yang terbaik itu adalah hari ini. Mumpung kita masih bisa bertemu dengan Ramadan, maka jadikan Ramadan esok sebagai Ramadan yang terbaik dan yang terakhir kita lakukan. Insya kakak, ibu, para bidadari surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Amalnya yang tidak ada timbangan pahala, tapi kita sering terjebak dalam perbuatan sia-sia, yaitu Ramadan. Jadi jadikan Ramadan esok sebagai dua perkara yang terbaik dan yang terakhir kita laksanakan. Insya. Yang kedua diajarkan oleh orang tua saya Rahmatul Abrar Zainuddin MZ. Yang kedua, amalia yang tidak ada takaran dosa. Subhanallah, na'udzubillah, na'udzubillah. Kita ini di Hongkong sering terjebak dalam melakukannya. Padahal amalia ini tidak ada timbangan dosa. Apa itu? Kufur nikmat. Hati-hati nih. Buat kakak, buat ibu, hati-hati. Betapa Allah gak pernah kasih tahu seberapa besar dosa kufur nikmat. Beda sama dosa-dosa lain. Dosa lain Allah kasih tahu timbangannya. Ini maaf, saya minta maaf. Zina. Itu Allah kasih tahu timbangan zina. Allah kasih tahu ancamannya. Apa ancaman orang yang berzina? Orang yang sekali melakukan perbuatan zina, sungguh mereka yang melakukan sekali tersebut akan direbus dalam neraka selama 40 tahun lamanya. Belum selesai, belum. Jangan wait dulu, belum selesai, belum. Kenapa? Karena perbandingan waktu antara dunia akhirat, satu hari di sisi Allah, 1000 tahun di dunia. Baru itu. Jadi enak ngitung-ngitung. 1 kali 360 dikali 40 dikali 1000. Itu yang baru sekali. Kalau yang langganan hitung aja sendiri. Jelas tuh. Makanya kita sebagai muslim masih rada-rada takut untuk zina. Rada-rada. Kenapa? Karena timbangannya jelas. Riba. Jelas timbangan riba. Menggunjing sesama saudara muslim, jelas timbangannya. Apa? Dalam Al-Quran ditamsilkan orang yang senang menggunjing sesama saudara muslimnya, mereka laksana memakan bangkai saudaranya sendiri. Allah Akbar. Ibu, dalam Islam, dalam fikih, jangan kita makan bangkai manusia. Makan bangkai hewan saja, kalau tidak bersifat darurat, haram. Betul. Di bangkai laut, semua yang berasal dari laut halal. Ada 2 yang nggak boleh, karang sama kapal. Itu nggak boleh itu. Iya, karena keras. Kalau seneng mah silakan makan aja, nggak apa-apa. Cuma karena keras doang. Nah, makanya paham kan definisi bangkai itu? Hewan yang sudah mati kita konsumsi, itu bangkai teman-teman. Hewan yang sudah, makanya saya tanya, saya pengen tahu nih, mohon maaf, sedalam apa pengetahuan kakak ibu saya ini di Hongkong tentang fikih? Bu, halal mana, haram mana? Halal mana, haram mana? Ayam mati dipotong sama ayam mati terpotong. Ayo, halal mana, haram mana? Ayam mati dipotong atau ayam mati terpotong? Mati dipotong. Salah. Dua-duanya haram. Hah? Karena ayam mati. Ayam mati potong. Iya, ayam mati dipotong haram. Yang halal ayam hidup dipotong. Ustaz. Sekarang-karang.
Anu tempat term gue kan gaji sih. Jelas hukumannya. Tapi ketika bicara kufur nikmat, Dibikin buat Allah nggak kasih tahu seberapa besar dosa kufur nikmat. Karena dalam Al-Quran Allah hanya mengingatkan la in syakartum something la azidannakum. Kalau kalian bersyukur aku akan tambah nikmat. Wala in kafartum, tapi apabila kalian kufur akan nikmat-nikmat yang aku berikan, pahlawan devisa negara, ingat baik-baik, inna azabi la syadid, sungguh azabku sangat pedih adanya. Allah nggak kasih tahu seberapa besar azab Allah tentang kufur nikmat ini. Apakah lebih hebat daripada zina? Di mana zina 40 tahun kita direbus, atau jauh lebih ringan daripada ghibah yang ditafsirkan cuma laksana memakan bangkai saudaranya sendiri. Makanya saya mau tanya, Bu, dalam hidup kita nih lebih sering mana, syukur atau kufur? Yang berani jawab syukur alhamdulillah, yang berani bilang kufur luar biasa. Yang jawab syukur nih yakin banyak syukurnya. Ragu-ragu. Baik, mau tahu hitungannya? Karena Sayyidina Umar mengajarkan hasibu qabla an tuhasabu. Biasakan kita ngitung amal kita sendiri di dunia ini sebelum nanti Allah yang hitung. Kenapa? Kalau kita hitung amal kita sendiri, kalau masih ada yang kurang bisa kita tambah. Tapi ketika Allah yang sudah menghitungnya, tidak ada sedikit pun amal kita yang akan lolos dari hitungannya Allah. Dari 24 jam kita pecah secara rata menjadi 3 bagian. Waktu normal untuk bekerja menurut ilmu profesional itu 8 jam. Betul? Lebih dari 8 jam wajib kena lemburan. Iya kan? Bahkan kalau ibu di Indonesia bahkan ngurusin rumah tangga saja lebih dari 8 jam pasti marah-marah sama suami sama anak. Benar. Karena Allah hanya maksimalkan kita untuk bekerja 8 jam. Waktu normal untuk beristirahat menurut ilmu profesional juga 8 jam. 8 jam untuk kerja, 8 jam untuk istirahat. Masih ada 8 jam terakhir. Maaf, jangan bicara kita banyak syukur. Mau impas saja, impas. Seharusnya yang 8 jam ini kan kita maksimalkan ibadah. Saya tanya, berapa banyak dari 8 jam ini kita maksimalkan buat ibadah? Makanya yang namanya nikmat itu baru terasa. Nikmat baru terasa ketika sudah mulai berkurang atau sudah hilang dari sekitar kita, baru kita terasa nikmat. Tapi ketika nikmat itu masih ada di tengah-tengah kita lupa, kita tidak menjadikan itu sebagai nikmat. Kenapa? Sehingga kita lupa untuk bersyukur atas apa yang Allah berikan. Contoh saja dari terakhir. Ibu, kakak, kita baru bisa merasakan nikmatnya tidur saat mata kita tidak mau terpejam. Betul. Kita baru bisa merasakan nikmatnya makan saat gusi kita sedang bengkak. Kita baru bisa merasakan nikmatnya bernafas ketika hidung kita sedang flu atau sudah ditutup sama masker. Tapi maaf saya tanya lagi, ketika mata kita bisa terpejam dengan lega, hidung kita bisa bernafas dengan lega, mulut kita bisa mengunyah dengan nikmat, maaf, pernahkah kita bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita? Yakin banyak syukurnya? Yakin. Loh Syauki, terus caranya bagaimana Syauki supaya kita banyak bersyukur? Karena cuma 8 jam nih. Mudah. Bagaimana caranya? Pertama, jangan tinggalkan kewajiban kita sebagai muslim untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, dan ini yang terpenting, ini seringkali kita jadikan alasannya. Apa?
Jadikan pola kerja kita mulai besok sebagai ibadah kepada Allah. Maka percayalah ketika itu sudah kita lakukan, maka insya Allah ketika kita lebih banyak syukur daripada kufur. Ayo kita mulai nanti malam. Ketika semua kita naik ke tempat tidur masing-masing, sebelum kita terlelap, biasakan tanya sama hati yang sering lalai ini. Anggota tubuh yang paling sering lalai kepada Allah adalah hati. Sampai Nabi sendiri membuat doa khusus buat hati apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami ini untuk agamamu. Biasakan sebelum kita terlelap, kita tanya dulu kepada hati kita. Bagaimana nanyanya Sogi? Cukup tanya, wahai hati yang sering lalai, hari ini lebih banyak manakah syukur sayakah atau kufur sayakah? Kenapa? Karena kufur nikmat merupakan salah satu dosa yang Allah kasih tahu timbangan dosanya. Nah, kesimpulan pengajian kita mulai dari tadi jam 11 sampai sekarang jam setengah 4 kurang. Kesimpulan, ayo di bulan Ashurul Hurum ini, di bulan Zulqa'dah ini, di bulannya Allah ini, kita kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah dengan beribadah yang sungguh-sungguh. Karena baginda Nabi sendiri mengajarkan, bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kau hidup selamanya. Tapi bekerjalah kalian untuk akhiratmu seolah-olah kau akan mati esok. Jangan dibalik nih. Lagi kerja ingat mati, lemas mulu. Ya. Bekerjalah kita untuk dunia seolah-olah kita hidup selamanya. Tapi bekerjalah kita untuk akhirat, ibadahlah kita untuk akhirat, supaya timbul kekhusyuan kita dalam melakukan ibadah itu sendiri. Kenapa? Intan paling mahal, mutiara paling berharga, nilai-nilai iman. Jaga baik-baik iman kita, tapi tolong wariskan iman bab ibu-ibu kakak saya kepada anak keturunannya nanti. Islam bukan agama warisan, saya setuju, tapi iman wajib diwariskan. Tanamkan kepada anak-anak kita, nah zaman boleh berganti, tapi keyakinan jangan sampai mati. Masa silahkan berubah, tapi akidah jangan sampai goyah. Kenapa? Untuk iman kita hidup. Dengan iman saat ini kita berjuang, dan dalam iman nanti kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ya, ayo kita perbanyak lagi rasa syukur kita kepada Allah. Ini kelihatan sepele, tapi sangat penting di hadapan Allah. Ya, bahkan dalam satu riwayat hadis qudsi, baginda Nabi bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Man lam yashkur ala ni'mai wa la yasbir ala balai." Barang siapa yang tidak pernah bersyukur dan tidak pernah bersabar. Di dua lihat ini, tidak bersyukur dan tidak bersabar. Apa ancaman Allah? Falyakhruj min tahtis samai. Silakan kalian keluar dari kolamanku. Keluar kalian. Waliyatlub rabban siwaya. Cari Tuhan selain aku. Ya. Nah makanya amalia yang terbaik di bulan Zulqa'dah ini diajarkan oleh ulama-ulama, memperbanyak istighfar. Ya, kita banyakin istighfar. Mau berapa kali pun. Baginda Nabi yang dosa sudah jelas dapat ampunan dari Allah, beliau istighfar sehari itu 100 kali. Wa fi riwayatin, riwayat yang dicatat sampai 70 kali sedikit. Mudah-mudahan dua tema ini dapat mempengaruhi dalam kehidupan kita, khususnya diri saya pribadi, dalam mengaruhi kehidupan di negara orang yang kita datangi sekarang ini. Terakhir sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita tujukan Fatihah kita buat orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita. Khusus manijtama'ahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satul khas al-walid Jizrin MZ Umi Haji Siti Khalilah binti Ayyub. Semoga lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan, Allah ampuni segala dosa beliau-beliau. Allah lapangkan alam kubur beliau-beliau. Allah jadikan alam kubur beliau-beliau sebagai taman dari taman surga. Yang kedua, untuk kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita
yang pada sore hari ini sedang kurang sehat. Semoga lewat keberkahan ilmu, keberkahan Fatihah yang kita bacakan sebagai penyebab Allah angkat segala penyakitnya, Allah sehatkan kembali jasmaninya, Allah kumpulkan di tengah keluarga tanpa kurang satu apapun. Yang ketiga, untuk kita semua yang hadir di majelis ilmu sore hari ini, sebuah makalah mengajarkan majelis ilmu ay majelis yustajabu fihi doa. Majelis ilmu itu majelis tempat diangkatnya doa. Semoga lewat keberkahan dari majelis ilmu yang kita duduki, keberkahan Fatihah yang kita baca, keberkahan dari yang membawa berkah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pertanda apabila ada yang sedang punya hajat, Allah percepat terkabul hajatnya, Allah gampangkan segala urusannya, Allah luaskan rizkinya, Allah mudahkan jalan usahanya. Lewat keberkahan ilmu Allah jadikan anak keturunan saleh dan salihah. Dan lewat keberkahan ilmu Allah jadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang keempat, khusus untuk Adinda Naila Zamza Salsabila binti Nurahimah yang sedang belajar di pondok pesantren, semoga Allah mudahkan dalam menghafal Al-Quran dan hadis, dan semoga menjadi hafizah yang bermanfaat. Ala hadhihi niyah wa ala likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya daimal fadli 'alal bariyah, ya basital yadaini bil 'atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli 'ala sayyidina Muhammadin khairal bariyah, waghfir lana ya dzal 'ula fi hadhihi al-'ashiyah. Allahumma ya muhawwilul hawli wal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal. Ya mujammil wa la tuhammil, ya muyassir wa la tu'assir, yassir umurana wa la tu'assir alaina. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Tawwab ya dzal jalali wal ikram. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham umat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur umat sayyidina Muhammad, Allahumma barik umat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih li umat sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kesimpulan untuk kita bawa pulang sudah. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Ketua Majelis dari itu Umi Biji yang sudah membolehkan, juga kepada segenap panitia yang sudah membantu kami. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi untuk kita lanjutkan pengajian kita nanti lagi. Amin. Insya Allah. Karena masih ada 6 lagi. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya kita teruskan pengajian ini. Amin. Jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan maupun tingkah laku selama kami hadir di masjid tercinta ini. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.